kisah tentang siapa sebenarnya Panglima Awang ternyata hasil dari rekayasa penulis fiksi sejarah Malaysia. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Pak diawali cakap dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bongkar sejarah Panglima Awang. Dalam video kali ini, Pak D akan mencoba untuk mengetahui siapa Panglima Awang, atau dikenal juga dengan panggilan atau sebutan sebagai Panglima Hitam, atau juga disebut dengan Enrico de Malacca, juga disebut sebagai Enrico de Maluku, juga disebut sebagai Enrico de Negro, dan disebut juga dengan Henry the Black, dan juga dikatakan atau dinamakan dengan Henry de Malacca. Wow, banyak sekali ya sebutannya. Karena di sini dikatakan sebagai Panglima Hitam karena dia berkulit hitam, dikatakan sebagai Enrico de Malacca karena dia katanya berasal dari daerah Malacca, dikatakan sebagai Enrico de Maluku dikatakan karena dia berasal dari daerah Kepulauan Maluku, dikatakan sebagai Enrico de Negro karena dia berkulit hitam dan mungkin rambutnya juga agak keriting ya. Kemudian juga dikatakan sebagai Henry the Black, dia namanya Henry yang berkulit hitam, atau Henry de Malacca, yaitu yang namanya Henry yang berasal dari Malacca. Aduh, sebutannya banyak sekali karena banyak kesimpang siuran tentang sejarah dari Panglima Awang ini. Nah, pelaut pertama yang berhasil mengelilingi dunia atau itu adalah berasal dari Indonesia. Jadi bukan dari pelaut Melayu, bukan pelaut Malaysia, dan juga bukan pelaut dari Portugis. Ferdinand Magellan adalah seorang penjelajah Portugis yang justru terkenal setelah berlayar mengatasnamakan negara Spanyol, padahal dia orang Portugis. Nah, sampai saat ini, kurang lebih 500 tahun, masih diakui sebagai orang pertama yang menjelajah ke arah barat, berlayar di Samudra Atlantik dan Pasifik hingga mencapai Asia. Tetapi Ferdinand Magellan gagal menjadi pelaut Eropa pertama yang mengelilingi dunia, sebab Ferdinand Magellan terbunuh dalam perang antar suku di Pulau Mactan di Filipina. Kemudian posisinya digantikan oleh Sebastian de Cano, yang berhasil membawa armada Ferdinand Magellan kembali ke Spanyol dan menjadi pelaut pengeliling dunia yang pertama. Tetapi, informasi ini sekarang terbantahkan bahwa pelaut yang pertama berhasil mengelilingi dunia adalah Enrico de Maluku, yang berasal dari Indonesia, tepatnya dari Kepulauan Maluku dan bersuku Ambon. Sementara Sebastian de Cano menjadi pelaut kedua yang berhasil mengelilingi dunia melalui pelayarannya. Ekspedisi ini bertujuan sebenarnya adalah untuk mencari sumber rempah-rempah yang mereka kenal dengan nama tempat sumbernya, yaitu bernama Maluku atau Pulau Maluku. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu, pelaut-pelaut tidak ada yang tahu di manakah letak Kepulauan Maluku tersebut. Karena mereka tahunya ya, itu berdagang itu adanya di Pelabuhan Malacca. Jadi selama ini mereka mendapatkan rempah-rempah, biasanya berupa cengkeh dan pala, itu dari kapal saudagar-saudagar yang mengambil dari Kepulauan Maluku dan dibawa ke Pelabuhan Malacca, dan di situ terjadilah proses jual beli. Ya, nah orang Eropa ini sebenarnya ingin langsung membeli rempah-rempah tersebut dari sumbernya, yaitu di Kepulauan Maluku. Supaya apa? Supaya mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Karena harga rempah-rempah seberat 1 kg rempah-rempah itu seharga dengan emas seberat 1 kg pada saat itu. Coba bayangkan istilahnya betapa mahalnya harga rempah-rempah ketika itu. Nah, rempah-rempah di Eropa ini sangat penting karena digunakan untuk sebagai penyedap makanan dan juga minuman. Dan yang paling penting adalah untuk mengawetkan makanan, ya, terutama di musim dingin. Nah, inilah kenapa rempah-rempah sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa di Eropa. Nah, bagaimana ceritanya sejarah sebenarnya sampai hal ini terjadi? Mari kita telusuri perjalanan dari Enrico Maluku, atau Enrico de Negro, atau Henry the Black, atau Henry de Malacca, atau Panglima Awang, yang sejatinya adalah orang Ambon dari Maluku.
Bukti sejarah bahwa Enrico Maluku ya itu memang ada dalam pelayaran tersebut adalah dari tulisan Maximilianus ya Transilvanus yang ketika itu langsung mewawancarai 18 pelaut yang berhasil selamat kembali sampai ke Spanyol. Awalnya para pelaut ini berlayar dari Spanyol sebanyak 5 kapal, namun yang mampu kembali ke Spanyol hanya 1 kapal saja. Lalu bagaimana ceritanya sehingga pelayaran ini dikatakan sebagai pelayaran pelaut Indonesia yang berhasil pertama kali di dunia yang menjelajahi atau memutari lautan di bumi ini ya untuk pertama kali. Nah, jadi yang dimaksud dengan mengelilingi bumi adalah ketika kita berada di posisi titik pertama, contohnya titik yang di sini ya, itu kita berkeliling misalkan ke arah barat, terus seperti ini ya, berputar mengelilingi bumi. Ini kalau kita menggunakan jalur pelayaran ya, sehingga melalui jalur laut, bukan melalui jalur darat. Karena apa? Ini menggunakan kapal laut ya. Nah, berputar terus mengelilingi daratan seperti ini, sampai kemudian akan kembali ke posisi awal atau mendekati posisi awal. Nah, ini yang dikatakan kita mengelilingi dunia. Ini Pak De lanjutkan di sini ya. Pak De akan buka langsung dengan menggunakan peta untuk mengetahui dalam penjelajahan Enrico de Maluku. Jadi Enrico de Maluku ini lahir di Pulau Maluku ya. Ini Kepulauan Maluku dan lahir di Pulau Maluku. Nah, ini pada tahun 1508, Enrico ini dibawa oleh datuknya berlayar ke Pulau Jawa. Nah, di sini ya, tepatnya adalah di Demak. Jadi Demak itu dulu masih berupa kerajaan ya, kerajaan Demak tepatnya. Mereka singgah di Demak ini selama beberapa bulan, yang kemudian lanjut berlayar menuju ke Pulau Sumatera. Nah, di sini ya, kita lihat petanya, dan tepatnya adalah di kota Palembang atau di daerah Palembang, yang kemungkinan kerajaan di situ masih merupakan kerajaan Sriwijaya pada tahun 1509. Nah, dari Palembang ini kemudian pelayaran dilanjutkan ke Malaka. Nah, disinilah letak Malaka ya. Nah, disinilah awal mula nama panggilan dari Enrico de Malaka atau Henry Malaka de Malaka ya, karena disinilah Ferdinand de Magellan bertemu dengan Henry de Malaka ya. Nah, di sini pada tahun 1509 Enrico yang sudah bertemu dengan Ferdinand de Magellan, seorang Portugis tadi yang menguasai jalur saudagar atau jalur pemasaran di Malaka ya, dibawa ke kapal oleh Ferdinand de Magellan karena Ferdinand de Magellan ya ingin tahu lokasi atau tepatnya di manakah letak pulau rempah-rempah tersebut. Sementara sang kapten Henry de Magellan mengetahui bahwa Enrico berasal dari Maluku. Ya otomatis dia mengetahui navigasi ke arah Maluku. Karena nggak mungkin ya Enrico ini bisa mencapai ke Malaka dari Maluku kalau tidak mengetahui navigasi ke lautan. Ditambah lagi, Enrico ini adalah lancar dalam bahasa Melayu dan bahasa Ambon. Sehingga ini adalah modal buat de Magellan untuk mengajukan proposal ke negaranya atau ke negara Spanyol untuk menjelajahi ke pusatnya pulau rempah-rempah. Dan disinilah Enrico dipekerjakan sebagai penterjemah di kapal Ferdinand Magellan. Kemudian Ferdinand Magellan mengajak Enrico menuju ke Spanyol. Jadi di sini kita lihat di dalam jalur penjelajahannya, ya. Jadi dari Malaka mereka terus berlayar, ya,
seperti ini pelayarannya. Ya, jadi cukup jauh. Sampai di sini ada di Teluk Andaman, ya. Nah, di Teluk Andaman ini kemudian mereka berbelok, ya. Ini memang menyisiri pantai karena untuk menghindari gelombang besar serta badai, ya. Terus berbelok ke arah barat, ya, menuju ke daerah Hindia. Nah, di Hindia ini mereka terus berlanjut berlayar menuju ke Sri Lanka. Dari Sri Lanka ini menuju lagi ke arah barat, ya, mengitari ini kalau tidak salah adalah Teluk Harapan, ya, atau Laut Harapan, kemudian menuju ke arah utara. Nah, di arah utara ini menyusuri pantai sampai daerah yang namanya adalah Gujarat. Dari Gujarat ini mereka berbelok langsung menyeberangi lautan Arab, ya, Arabian Sea, langsung menuju ke daerah, nah ini kita lihat, daerah Madagaskar. Dari Madagaskar ini kembali ke arah kanan, ya, sedikit bergeser di sini ke arah kanan, menuju ke Afrika, benua Afrika. Dari benua Afrika ini mengelilingi pantai, jalur pantai, dan berlayar terus, ya, menuju langsung ke arah Portugal. Tetapi di sini Ferdinand de Magellan, ya, ini tidak menuju ke Portugal, tapi dia langsung ke Spanyol. Nah, di Spanyol inilah dia bertemu dengan raja, kalau nggak salah raja, nama rajanya itu siapa? Raja Spanyol, ya, Carlos, ya, Raja Carlos, untuk memberikan semacam biaya untuk perjalanan ekspedisinya menuju ke Pulau Rempah-Rempah, yaitu ke Pulau Maluku. Kenapa dia tidak meminta kepada kerajaan Portugal? Ya nggak bisa lagi. Kenapa? Portugal ini kan sudah mempunyai jalur tersendiri untuk mendapatkan rempah-rempah, yaitu ke Malaka. Jadi tidak mungkinlah si Ferdinand de Magellan ini meminta biaya untuk perjalanannya mencari rempah-rempah ke Pulau Maluku kembali. Sehingga dia mengajukannya proposalnya ke Raja Carlos di Spanyol. Nah, kemudian Raja Carlos memberikan izinnya dan memberikan biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan tersebut yang dinamakan dengan ekspedisi de Molucas, ya, artinya ekspedisi mencari Pulau Maluku, dan berangkat pada bulan September tahun 1519. Nah, pelayaran ini dilakukan ke arah barat. Ya, kenapa? Karena ketika itu jalur yang ke arah timur itu sudah dilakukan atau sudah digunakan oleh bangsa Portugis untuk mencari atau mendapatkan rempah-rempah, sehingga tidak diizinkan lagi untuk menggunakan jalur ke arah yang timur karena ada perjanjian di situ antara Portugis dan juga dengan Spanyol, sehingga Ferdinand de Magellan menuju ke arah barat untuk mencapai ke arah Kepulauan Maluku. Nah, jalurnya adalah sebagai berikut. Ekspedisi ini dilakukan dengan menggunakan 5 kapal, ya, yang berangkat. Otomatis biayanya sangat besar. Nah, di sini langsung mengarungi lautan menuju ke daerah di sini, ya, ke Kepulauan Amerika, ya, kalau tidak salah. Kemudian menyisir ke tepian, ke pantai, ya, ke pinggiran pantai seperti ini, melalui Uruguay, kemudian berlanjut lagi ke ujung selatan, ya. Nah, di sini mereka mencapai ke posisi ke daerah Puerto Rico, ya, menuju ke arah barat, lalu menuju ke arah utara lagi, karena di sini harus melusuri pantai untuk menghindari gelombang, ya, dan mampir sebentar, ya, berhenti sebentar di daerah Chile, kemudian melanjutkan lagi perjalanannya, ya, menyusuri pantai ke daerah Peru, lalu berlanjut kembali
menuju ke daerah El Salvador ataupun mungkin Guatemala, ya. Dan lanjut kembali perjalanannya masih menyelusuri pantai, kemudian ke laut lepas. Ini kita lihat nih ya, ke laut lepas, ke lautan Atlantis ya, sampai melewati kepulauan Hawaii, berlanjut lagi seterusnya ya, sampai mencapai ke Filipina. Nah, disinilah di Filipina Ferdinand de Magellan meninggal dunia ya, karena terbunuh saat berperang melawan suku Mactan yang ada di Filipina. Nah, secara otomatis di sini berarti Ferdinand Magellan gagal untuk menyeberangi atau memutari pelayaran mengelilingi bumi dalam satu putaran. Karena apa? Karena pelayaran mereka berpangkal dari negara Spanyol, sementara Ferdinand Magellan telah meninggal, telah gugur di Filipina, sehingga terbantahkan di sini ya. Nah, kemudian ekspedisi ini dilanjutkan oleh temannya lagi yang masih satu ekspedisi, ya, yaitu dilalui oleh Sebastian de Cano ya, dilanjutkan oleh Sebastian de Cano. Jadi dari Filipina mereka langsung menuju ke Maluku. Nah, setelah mengangkut rempah-rempah dari Maluku ini, si De Cano tadi, Sebastian de Cano, langsung kembali ke negaranya, yaitu di Spanyol. Nah, otomatis yang mengelilingi bumi dalam pelayaran melalui jalur barat, ini adalah Sebastian de Cano yang menyelesaikannya. Tetapi, hal ini juga terbantahkan. Kenapa? Karena ternyata yang berhasil pertama kali ya menyelesaikan pelayaran mengitari bumi ya, ini adalah Enrico de Maluku. Kenapa? Kita lihat petanya lagi di sini. Ketika berhenti di Maluku, di Filipina, di sini ya, otomatis Magellan sudah batal kalau dia mengelilingi dunia melalui pelayaran ya, karena dia sudah gugur. Kemudian di sini posisinya Enrico sudah mencapai Filipina. Ini berarti kan dia sudah melakukan satu putaran bumi 360 derajat. Kenapa? Kalau kita lihat di peta di sini ya, diperhatikan di sini. Ini posisi Filipina sudah cukup jauh ya posisinya dengan posisi Maluku ini ya posisinya. Jadi sebenarnya sudah melewati dari batas sampai ke Maluku. Tetapi di sini juga ya Enrico de Maluku bersama dengan Sebastian de Cano ini menuju Maluku juga untuk mengambil rempah-rempah. Jadi yang selesai ya mengelilingi bumi pertama kali di dunia itu adalah Enrico de Maluku. Jadi bukan Sebastian de Cano, bukan juga ya Ferdinand Magellan yang jelas-jelas meninggal di Filipina. Nah, inilah bukti sejarah yang sampai hari ini belum ada yang membantah informasi yang terakhir ini. Ya, belum ada yang membantah. Artinya, secara resmi, Enrico de Maluku adalah orang pertama asal Indonesia, asal dari Kepulauan Maluku, ya, yang bersuku bangsa Ambon. Itu adalah orang pertama yang melakukan pelayaran mengelilingi bumi ya di dunia ini. Jadi bukan Sebastian de Cano dan juga bukan Ferdinand de Magellan ya. Nah, permasalahannya sekarang adalah apakah Enrico Maluku sama dengan Panglima Awang? Jawabannya adalah sama. Jadi adalah tokoh yang sama. Karena dikatakan di sini ada sebuah sumber yang mengatakan bahwa nama Panglima Awang itu disematkan oleh penulis fiksi sejarah yaitu Harun Amir Nur Rasyid yang membuat novel tokoh itu pada tahun 1958. Karena nama pemuda tersebut tidak memiliki nama Melayu, maka dikatakan dengan nama atau dipanggil dengan nama Panglima Awang. Jadi di sini jelas bahwa Enrico Maluku itu adalah Panglima Awang yang diklaim oleh Malaysia sebagai
pengarung lautan luas pertama di dunia, ya, yang mengelilingi dunia menggunakan kapal laut, ya, atau berlayar. Namun hal ini sudah terbantahkan dengan penemuan terbaru dengan saksi-saksi langsung dari Spanyol bahwa pemuda yang berkulit hitam tersebut berasal dari Maluku. Ya. Jadi demikianlah kisah tentang siapa sebenarnya Panglima Awang. Ternyata hasil dari rekayasa penulis fiksi sejarah Malaysia. Nah, sampai di sini teman-teman, penjelasan dari Pak D mengenai pahlawan ataupun orang pertama yang mampu mengelilingi dunia ternyata adalah berasal dari Indonesia. Bukan dari Malaka, bukan dari Portugis, ya, bukan pula dari Malaysia. Jadi, lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut itu benar adanya. Bagaimana menurut teman-teman? Ya, Pak D tunggu komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.